Sekarang, aku mau ajak kamu berpikir sebentar, bukan sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mencoba memahami dunia. Kita sudah tahu, Selat Hormuz itu penting, bahkan sangat penting. Kita juga sudah tahu, jalur ini berbahaya, penuh ketegangan, penuh risiko. Tapi justru karena itu, muncul satu pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana. Kenapa dunia tidak mencari jalur lain? Maksudnya, ini abad modern, teknologi sudah maju, negara-negara besar punya sumber daya yang luar biasa. Masa iya, seluruh sistem energi global bergantung pada satu jalur sempit? Kedengarannya seperti sesuatu yang seharusnya bisa dihindari. Harusnya ada solusi, harusnya ada alternatif, harusnya ada rencana cadangan. Tapi semakin kita mencoba memahami, semakin kita sadar bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Dan justru disitulah letak masalah sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, dunia ini luas banget. Lautnya luas, jalur pelayarannya banyak. Jadi secara logika, kenapa semua harus lewat satu titik kecil? Kenapa tidak muter sedikit saja? Atau mungkin, kenapa tidak dipindahkan lewat jalur darat, pakai pipa misalnya? Kedengarannya masuk akal kan? Bahkan mungkin kamu juga sempat berpikir, kenapa nggak dari dulu aja dibikin jalur lain? Dan kamu tidak sendirian. Pertanyaan ini sudah dipikirkan oleh banyak orang, bahkan oleh negara-negara besar yang punya kepentingan langsung terhadap jalur ini. Mereka juga tidak mau bergantung pada satu titik yang rawan. Mereka juga ingin punya pilihan lain. Dan kenyataannya, mereka memang sudah mencoba. Tapi setiap solusi yang terlihat sederhana, selalu berubah menjadi sangat rumit ketika dihadapkan dengan dunia nyata. Sebenarnya, dunia tidak benar-benar tanpa pilihan. Ada beberapa jalur alternatif yang sudah dibangun. Negara-negara di Timur Tengah, terutama yang kaya minyak, sudah lama menyadari risiko Selat Hormuz, dan mereka mencoba mencari cara untuk mengurangi ketergantungan. Salah satunya adalah dengan membangun jalur pipa raksasa. Misalnya, Arab Saudi. Mereka memiliki pipa minyak yang mengalir dari wilayah timur menuju Laut Merah. Artinya, minyak bisa dikirim tanpa harus melewati Selat Hormuz. Terdengar seperti solusi sempurna, kan? Uni Emirat Arab juga punya strategi serupa. Mereka membangun jalur pipa yang langsung menuju pelabuhan di luar Selat Hormuz. Secara teori, ini seperti menemukan jalan keluar. Tapi, ada satu masalah besar yang sering tidak disadari, kapasitas. Jalur-jalur ini hanya mampu membawa sebagian kecil dari total minyak yang diproduksi. Bayangkan seperti ini, kamu punya sungai besar yang mengalir deras. Lalu kamu mencoba menggantinya dengan beberapa pipa kecil. Airnya tetap bisa mengalir, tapi tidak akan pernah cukup untuk menggantikan aliran sungai itu. Disinilah kita mulai melihat masalah sebenarnya. Ini bukan soal ada atau tidaknya jalur alternatif, tapi soal skala. Dunia modern membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Setiap hari, jutaan barel minyak diproduksi, dikirim, dan digunakan. Selat Hormuz mampu menangani semua itu dalam satu jalur dengan efisiensi yang luar biasa. Dan sampai hari ini, belum ada jalur lain yang bisa menandingi kapasitas itu. Semua alternatif yang ada selalu kalah dalam satu hal, mereka terlalu kecil untuk kebutuhan dunia yang begitu besar. Lalu ada faktor lain yang sering kita lupakan, geografi. Timur Tengah bukan wilayah yang mudah, gurun luas, suhu ekstrem, dan medan yang sulit. Membangun jalur pipa baru bukan hanya mahal, tapi juga sangat rumit. Butuh waktu bertahun-tahun, butuh investasi yang sangat besar, dan bahkan setelah selesai, belum tentu bisa menyaingi jalur laut yang jauh lebih fleksibel, karena kapal tanker bisa membawa lebih banyak dengan biaya yang jauh lebih rendah. Jadi sekarang, kita mulai mengerti,
Dunia bukan tidak mencoba mencari alternatif. Dunia sudah mencoba berkali-kali. Tapi setiap solusi selalu terbentur oleh kenyataan bahwa Selat Hormuz bukan hanya penting, tapi juga sangat sulit untuk digantikan. Dan disitulah letak kekhawatiran terbesar. Karena ketika seluruh sistem global bergantung pada satu titik kecil, maka titik itu menjadi titik paling rapuh. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi kenapa tidak diganti, tapi apa yang akan terjadi jika sesuatu benar-benar terjadi di sana. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya.